Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, dalam sesi ini atau pada sesi ini saya mau bicara tentang para petugas liturgi, bagaimana persiapannya sebelum bertugas. Saudara-saudari, liturgi itu begitu luhur. Dan dalam perayaan liturgi itu juga, para petugas liturgi berperan membantu umat untuk bertemu Allah. Maka para petugas liturgi harus betul-betul mempersiapkan diri dengan baik sebelum melaksanakan tugasnya. Saudara-saudari, sebelum kita melihat bagaimana para petugas liturgi harus dengan matang dan mantap mempersiapkan diri, maka terlebih dahulu kita lihat apa itu liturgi dalam gereja Katolik. Saudara-saudari, liturgi adalah perayaan misteri karya keselamatan Allah di dalam Kristus yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus, Sang Imam Agung, bersama gerejanya di dalam ikatan Roh Kudus. Karena karya keselamatan Allah memuncak dalam diri Kristus, Sang Imam Agung, surat kepada Ibrani bab 4 ayat 14, maka dalam liturgi Kristuslah yang memimpin seluruh umat Allah kepada Allah. Saudara-saudari, liturgi juga adalah ibadat penyembahan yang dilaksanakan oleh tubuh mistik Kristus secara keseluruhan, yaitu Yesus sebagai kepala dan kita sebagai anggota-anggotanya. Saudara-saudari, Paus Pius ke-12 juga memberikan definisi tentang liturgi. Ini kita temukan dalam ensikliknya yang berbicara tentang liturgi suci dengan judul Mediator Dei, Pengantara Allah. Dia menjabarkan liturgi sebagai berikut. Liturgi adalah ibadat publik yang dilakukan oleh penebus kita sebagai kepala gereja kepada Allah Bapa. Dan juga ibadat yang dilakukan oleh komunitas umat beriman kepada pendirinya, yaitu Kristus, dan melalui Dia kepada Bapa di surga. Saudara-saudari, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa liturgi adalah ibadat penyembahan yang dilaksanakan oleh tubuh mistik Kristus secara keseluruhan, yaitu kepala dan anggota-anggotanya. Saudara-saudari, Katekismus Gereja Katolik juga memberikan definisi tentang liturgi kepada kita. Dikatakan bahwa liturgi adalah keikutsertaan dalam doa yang Kristus sampaikan kepada Bapa dalam Roh Kudus, yang menjadi sumber dan puncak kegiatan gereja. Di sini kita dapat membuat kesimpulan, saudara-saudari, maka liturgi itu adalah karya Yesus Kristus bersama gerejanya dalam persekutuan dengan Bapanya. Karya Kristus ini adalah misteri Paskahnya yang dihadirkan kembali oleh Roh Kudus untuk mendatangkan buah-buahnya kepada umatnya. Maka dapat dikatakan juga liturgi adalah partisipasi umat Allah dalam karya Allah untuk menyampaikan buah-buah pengorbanan Yesus Kristus. Inilah kira-kira liturgi yang kita kenal di dalam gereja Katolik. Liturgi itu sangat luhur, sangat agung, dan anggun, saudara-saudari. Dan saya selalu menggunakan istilah anggun untuk bicara tentang liturgi. Jadi liturgi itu sendiri harus anggun ketika kita merayakannya. Mengingat betapa luhurnya liturgi, maka para petugas liturgi harus benar-benar mempersiapkan diri. Maka saudara-saudari, dalam dokumen gereja Sacrosanctum Concilium atau Konsili Suci dalam artikel yang ke-29 dikatakan di sana bahwa para pelayan misa atau ekaristi, antara lain
putra-putri altar, lektor, dan para petugas yang lain harus benar-benar menjalankan pelayanan liturgis. Mereka hendaknya menunaikan tugas dengan saleh, dengan tulus, dan dengan saksama, sebagaimana layak untuk pelayanan seluhur itu. Dan sudah semestinya dituntut dari mereka oleh umat Allah. Jadi secara singkat mau dikatakan saudara-saudari bahwa mengingat betapa luhurnya perayaan liturgi itu, maka seluruh petugas liturgi yang ambil bagian dalam liturgi tersebut harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Maka saudara-saudari, perlulah mereka secara mendalam diresapi semangat liturgi, masing-masing mereka dengan kemampuannya, dan dibina untuk membawakan peran mereka dengan tepat dan rapi. Pelayanan dalam liturgi hendaknya dilakukan dan dipersiapkan dengan matang, agar pelayanan yang diberikan atau dilakukan bukan karena keterpaksaan tugas, tetapi dilakukan dengan hati dan niat yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan sebagai penyelamat. Luar biasa saudara-saudari, inilah liturgi gereja Katolik. Maka para petugas liturgi harus benar-benar, harus betul-betul mempersiapkan diri untuk perayaan agung ini. Kita sudah tahu apa itu liturgi, sudah dijabarkan di atas. Maka saudara-saudari, pada sesi berikut ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman tentang bagaimana para petugas liturgi itu harus dipersiapkan. Saudara-saudari, di paroki kami pada sekian tahun yang lalu, memang para petugas liturgi itu diambil atau diserahkan kepada lingkungan yang bertugas pada minggu tersebut atau minggu bersangkutan. Kalau kita lihat misalnya PLB atau pelayan komuni suci itu kan sudah punya komunitas di paroki, kemudian Misdinar juga sudah punya komunitas. Tetapi para petugas yang lain itu memang belum punya komunitas. Maka yang terjadi di paroki kami sekian tahun yang lalu, itu para petugas liturgi diambil dari lingkungan bersangkutan yang bertugas pada perayaan itu. Jadi para petugas tatip juga diambil dari lingkungan itu, kemudian organis kalau ada dari lingkungan, lalu dirijen, pemasmur, lektor, itu diambil dari lingkungan tersebut. Apa yang terjadi saudara-saudari? Pernah terjadi sebuah persoalan, dan inilah yang menjadi awal bagi kami untuk membentuk komunitas-komunitas kecil bagi para petugas liturgi supaya mereka bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Nah, yang terjadi pada waktu itu adalah seorang lektor dari lingkungan tersebut membacakan bacaan itu begitu cepat. Bahkan umat pun tidak bisa mengikuti kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh lektor. Dan pada waktu itu banyak umat memberikan teguran kepada kami tim liturgi. Akhirnya saudara-saudari, berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki, kami akhirnya mengambil sebuah langkah, yaitu membentuk komunitas-komunitas kecil untuk para petugas liturgi. Jadi melalui komunitas ini para petugas liturgi membuat latihan secara rutin, secara khusus, supaya ketika bertugas mereka sudah punya persiapan dengan lebih matang. Jadi ada komunitas untuk tatip atau tata tertib, lalu ada komunitas khusus untuk organis, ada komunitas untuk dirijen, ada komunitas untuk pemasmur, dan ada komunitas untuk lektor. Jadi mereka ini saudara-saudari membuat jadwal latihan pada waktu yang sudah mereka sepakati. Jadi latihan dilaksanakan dengan sungguh, dan masing-masing komunitas ini memiliki koordinator tersendiri. Ada koordinatornya di sana. Dan kami sebagai tim liturgi tinggal membuat pengawasan, lalu membuat evaluasi supaya latihan-latihan yang sudah dijadwalkan mereka itu dapat berjalan dengan baik. Jadi memang saudara-saudari, nampak hasilnya bahwa dengan kami membentuk komunitas-komunitas kecil ini,
para petugas liturgi itu lebih terkoordinir, lebih mempersiapkan diri dengan baik ketika mau bertugas di dalam perayaan-perayaan. Jadi ini pengalaman yang sangat menarik yang kami alami di paroki kami. Kiranya ini bisa menjadi sebuah contoh atau menjadi sebuah acuan juga bagi saudara-saudariku dimanapun berada, supaya bisa juga di paroki kita kalau memang ini belum dibentuk, bisa juga dibentuk. Untuk apa? Supaya para petugas liturgi itu bisa tampil dengan maksimal, bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Karena tadi sudah kami jelaskan saudara-saudari, liturgi itu adalah karya perayaan iman gereja. Di dalamnya kita merayakan penebusan Yesus Kristus untuk umat manusia. Jadi liturgi itu harus benar-benar anggun dirayakan. Maka para petugas juga harus benar-benar mempersiapkan diri. Demikianlah ulasan yang dapat kami sampaikan saudara-saudari, dan contoh penting yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.